khurafat termasuk auham, angan-angan. Jadi seakan-akan kalau melakukan ini akan berakibat ini, padahal tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis. Itu berarti mengada-ada. Wasoluhat a'maluhu, dan bagus amalnya, itulah orang soleh. Jadi dari akidahnya itu benar. Yang kedua, benar itu harus jauh dari takhayul khurafat ya. Termasuk amalnya itu juga bagus, amalnya benar. Kalau orang itu sudah menjadi orang soleh, wa min adatihi ta'ala, dan diantara kebiasaan Allah Ta'ala, ayan surah solehin, yaitu menolong orang-orang soleh. Jadi kita ini kalau sudah soleh akan ditolong oleh Allah. Orang soleh itu otomatis juga orang bertakwa. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa itu diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak diduga. Jadi termasuk Allah itu yang surah as-solihin, menolong orang-orang soleh, min ibadi, dari para hambanya, wa ambiyaihi, dan para nabinya, wala yahdzuluhum, dan tidak pernah mengecewakan mereka. Maka yang terbaik bagi kita berusaha untuk menjadi orang soleh. Orang soleh itu dimulai dari akidahnya yang benar, bebas dari takhayul khurafat tadi ya. Amalnya juga bagus. Amal musyrik, adapun orang musyrik, fawaliyuhu, maka pelindungnya itu asyaiton, setan. Sebagaimana firman Allah setelah ayat kursi itu ya, la ikraha fid-din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut billahi qad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jadi Allah itu pelindung atau wali orang-orang yang beriman, akan melindungi. Termasuk kalau Allah itu sudah melindungi, maka yukhrijuhum minadz zulumat, mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kekafiran. Kegelapan itu bisa bermakna luas ya sebetulnya. Kegelapan itu berarti ya kekafiran, kegelapan bisa berarti itu kebodohan. Ilan nur, kepada cahaya, kepada iman, kepada ilmu. Jadi orang itu berpikirnya benar kalau menjadikan Allah sebagai walinya. Wali itu pelindung sebagai pemimpin ya. Wali bisa berarti pelindung, pemimpin. Adapun waladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, orang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin, ya ada yang dari ahli kitab, ada orang musyrik. Auliyaumut taghut, jadi pelindung-pelindungnya adalah setan. Taghut itu setan atau sesuatu yang disembah selain Allah. Kalau pelindungnya itu setan, yukhrijuhum minan nur, akan mengeluarkan dari cahaya. Minaz zulumati, dari kegelapan, zulumat kepada kegelapan. Jadi malah bodoh orang itu kalau walinya, pelindungnya atau pemimpinnya itu adalah setan, malah bodoh. Mau pinter-pinter itu akhirnya kok menyembah berhala, itu harus menjadi bodoh sebodoh-bodohnya deh. Ya termasuk ya ada malah menuju ke kafiran. Lah menyembah berhala itu kan berarti bodoh. Makanya ini setelah
membahas tentang kelemahan penyembah berhala, nanti juga begitu, kelemahan lagi penyembah berhala. Di tengah-tengah itu diterangkan tentang menjadikan Allah sebagai wali. Jadi ini juga difahami, inna mutawalli urin nabi, sesungguhnya yang melindungi semua urusan nabi. Umur itu jamak dari amrun, umur ya. Berarti urusan-urusan nabi. Makanya saya artikan semua urusan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fid dunya wal akhirah itu binasrihi, itu berkat pertolongan Allah, wa hifdzihi, dan penjagaannya. Dan penjagaannya itu adalah wallahu ta'ala, dia adalah Allah ta'ala. Alladzi yatawalla sholihin, termasuk Allah itu yang melindungi orang-orang soleh min ibadihi, dari para hambanya, wa yahfadzuhum, dan menjaga mereka. Atau kalau diartikan secara bebas, Allah itu yang melindungi dan menjaga orang-orang soleh dari para hambanya. Jadi tadi kan itu pernyataan Nabi, sesungguhnya waliku itu Allah yang telah menurunkan kitab, dan Allah itu akan melindungi orang-orang soleh. Nah dari sini itu ada pernyataan yang sangat tegas dari Nabi. Ini sebagai praktek ya, dari ayat ini. Ja'a fi Shahihi Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim, an Amr bin As, dari Amr bin As. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jiharon, dengan lantang, dengan keras, ghairu sirrin, tanpa sembunyi-sembunyi, yaqulu, Nabi itu berkata dengan lantang, ala, ingatlah, inna ala abi, sesungguhnya keluarga ayahku, laisu, mereka bukan li bi auliya, yang melindungi aku. Jadi saya bisa menyebarkan dakwah itu pada hakikatnya bukan karena dilindungi oleh keluarga dari ayahku, bukan dilindungi oleh Abu Thalib, bukan dilindungi oleh Khadijah yang kaya raya itu ya, bukan. Tapi innama waliyallah, sesungguhnya pelindung aku adalah Allah, wasalihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Jadi kan terkenal dalam sejarahnya. Jadi orang-orang kafir itu tidak berani membunuh Nabi, itu karena ada keluarga-keluarga Nabi yang disegani, sehingga mereka ya mengganggu tetapi tidak keterlaluan. Tapi begitu Abu Thalib meninggal, itu semakin gencar kan gitu ya, gangguan dari orang-orang kafir. Tetapi Nabi itu menyatakan, sesungguhnya bukan keluarga dari ayahku itu yang melindungi aku, tetapi yang melindungi aku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Nah, jadi itu penerapannya ya. Termasuk kita ini juga demikian, harus yakin ya. Jadi kita ini mungkin mendapatkan kesuksesan saat ini sebetulnya bukan karena orang-orang dekat dari kita, tetapi harus kita yakini itu Allah yang membuat sukses. Ya, termasuk dari bantuan orang-orang mukmin yang soleh di sekitar kita.
Itu harus diyakini, bukan karena kita sendiri, bukan karena orang-orang non-muslim. Jadi harus yakin itu. Tapi ada lagi, ini penerapan dari ayat ini, wa ma aura'a dzalikal mauqif. Alangkah wirainya orang-orang yang bisa bersikap seperti itu. Jadi mengamalkan ini, itu ternyata ada orang yang wirai al-amali, yang bisa bersikap seperti itu, yaitu lil khalifah al-adil Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak ada wawunya itu bacanya Umar, kalau ada wawunya setelah ro itu bacanya Amr ya. Umar bin Abdul Aziz itu terkenal adil, jujur apa adanya, itu bil istidlal bi hadhil ayat. Karena apa? Karena mengamalkan ayat tersebut, ayat ini. Jadi mengamalkan ayat ini. Fa innahu makana yaddakhiru li auladi syai'an. Dia tidak pernah menyimpan sedikit pun harta untuk anak-anaknya. Jadi dia itu tidak memikirkan anak-anaknya. Anakku kudu jadi wakil presiden, anakku kudu jadi gubernur, anakku kudu jadi pemimpin partai. Tidak dipikirkan itu oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Bahkan tidak memikirkan menyimpan harta untuk anak-anaknya. Beda dengan orang itu ya. Mau mikir anaknya sampai berubah-ubah tatanan bareng rakar-karuan itu ya. Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada mikir anaknya, itu tidak pernah. Makanya fakila lahu fihi. Maka hal itu ditanyakan kepadanya. Kowe kok orang mikir anakmu mbok tinggali dunya, mbok tinggali jabatan, kamu tinggali ya hal-hal yang memang untuk masa depannya, seakan-akan kan gitu. Kenapa kok begitu? Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz itu. Faqala, lalu dia menjawab, waladi, anakku, imma yakuna minas sholihin, bisa jadi nanti menjadi orang-orang soleh, au minal mujrimin, atau bisa jadi menjadi orang-orang yang durhaka. Fa in kana minal sholihin fawaliyuhu Allah. Dan jika dia termasuk orang-orang soleh, maka pelindungnya adalah Allah. Wa man kana Allah lahu waliyan, barang siapa yang Allah menjadi walinya atau pelindungnya, fala hajatu ila mali, maka dia tidak lagi membutuhkan hartaku. Jadi karena Allah itu akan mencukupi nanti. Jadi kita ini yang penting adalah berusaha anak kita itu menjadi anak yang soleh. Nanti insya Allah kesuksesan akan ditolong oleh Allah gitu, prinsip ya. Yang penting anak soleh, walinya itu Allah. Jadi nanti akan diatur oleh Allah sendiri. Jadi kita ini yang tua-tua yang memikirkan anaknya, anakku jadi opo, ya penting anak soleh akan dibantu oleh Allah, intinya gitu ya. Tetapi wa in kana minal mujrimin, jika dia termasuk orang yang durhaka, faqad qala ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, falan akuna dzahiran minal mujrimin, aku tidak akan menolong orang-orang yang durhaka. Faman radallah lam astaghidu lislahi muhimmatih. Siapa yang ditolak oleh Allah, saya tidak perlu menyibukkan diri untuk memperhatikan urusan-urusannya. Jadi artinya seusaha apapun yang saya lakukan, sesibuk apa yang saya lakukan,
Kalau anak itu durhaka, nanti tidak akan ditolong oleh Allah, pasti akan jatuh bagaimanapun juga. Meskipun sekarang kelihatannya jaya, tapi nanti akan jatuh. Nah, itu intinya. Kalau memang tidak ditolong oleh Allah karena durhaka. Paham ya? Sampai di sini pengamalannya ternyata ya. Nah, jadi inna. Maka ayat yang lain sekarang berikutnya. Summa akada ta'ala ma taqaddama min khibatil asnam. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan lagi perkara sebelumnya tentang ketidakmampuan berhala. Fi tahqiqin nasri, untuk mewujudkan pertolongan. Faqala, Allah berfirman, walladzina tad'una min duni lastati'un nasrahum wa la anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ayat 197. Jadi innal ladzina ta'budunahum, artinya sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah, wa tad'unahum, dan kamu mohon min dunillah, selain Allah itu, linasrikum, untuk menolong kamu, wa daf'id darri ankum, dan untuk menghindarkan kamu dari mudaratmu, itu ajizuna, sangat lemah. La yastati'una nasrakum, tidak mampu untuk menolong kamu, wala nasra anfusihim, dan tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Didda mayyahkiruhum, dan tidak mampu melawan orang yang menghina mereka. Wala yaslubuhum syai'a, dan tidak mampu untuk menolong ya orang yang mencuri sesuatu atau mengambil sesuatu, mimma yud'u alaihim, yang diletakkan di atas mereka. Dalam kisah itu ada ya seorang sahabat saking cintanya kepada berhala, itu setiap hari memberi wewangian. Ya. Setelah memberi wewangian juga diberi perhiasan. Tetapi ada sahabat yang usil, gini kok diberi wewangian, begini kok diberi perhiasannya diambil. Jadi yang itu tadi diberi kotoran sehingga mukanya diolet-olet jelek, sehingga baunya kotor. Tahu itu ya marah, sopo kurang ajar kan gini. Setiap hari begitu. Akhirnya dia terakhir berpikir, dia dikotori begitu ternyata juga tidak bisa balas. Akhirnya masuk Islam orang itu. Jadi bahkan mati syahid. Ada itu sahabat yang begitu. Jadi berhala dikotori orang tidak bisa membalas. Juga tidak ketahuan itu siapa yang mengotori. Akhirnya masuk Islam. Karena jengkel, berhala tidak bisa nolong dirinya sendiri. Termasuk faqad kassara Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan al-asnam, berhala-berhala, wa ahana, dan menghinanya, ghayatal ihana, dengan penghinaan yang pedas. Jadi dengan penghinaan yang pedas. Fama dafa'at an nafsihal adza, namun berhala-berhala itu tidak mampu membela diri. Walan takomat minhu, ya, membela diri dari penghinaan itu ya, dan tidak mampu untuk membalasnya. Dihina yang meneng ya, karena berhala.
Nah, ini diabadikan dalam Al-Qur'an kama akhbaro ta'ala, sebagaimana yang diceritakan Allah Ta'ala anhu tentang itu fi qauli dalam firman-Nya faragha alaihim darbam bil yamin, lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Dikuamplengi loh berhala. Itu tidak membalas sama sekali. Jadi saking jengkelnya. Itu diceritakan, jadi dianiaya, diapa-apakan tidak bisa membalas. Membalas diri sendiri tidak bisa. Jadi dikamplengi dulu, terus baru dipecah ya setelah itu. Gini kok disembah ya. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, faja'alahum judada illa kabirallahum. Maka Nabi Ibrahim itu membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung itu. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Tak beno memang sengaja yang besar itu biar utuh supaya nanti ditanya. Tanya yang besar itu siapa yang menghancurkan? Ternyata ketika Nabi Ibrahim itu ditanya, kamu yang menghancurkan, tanyakan kepada yang besar itu kan. Loh, dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab kok disembahkan gitu. Itu lahan dakwah. Padahal Nabi Ibrahim itu berkata demikian, itu sebetulnya yang dimaksud ada yang besar itu saya yang besar. Tetapi orang lain memahami bahwa yang dimaksud yang besar adalah patung. Makanya karena ya dianggap itu tetap berbohong, itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim nanti di akhirat tidak bisa memberi syafaat manusia, diantaranya ya. Makanya jangan bohong walaupun itu senda gurau ya, apa adanya. Wa kama hum ajizuna anin nasrah ajizuna anil irsyad wal hidayah. Sebagaimana mereka tidak mampu untuk menolong, mereka juga tidak mampu untuk memberi petunjuk dan hidayah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala itu tidak dapat mendengarnya. Wa tarahum yanzuruna ilaika, dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu, wa hum la yubsirun, padahal dia tidak melihat. Jadi bahasa Arab itu ya ada taro. Taro itu yang melihat, yang duru itu yang melihat, yubsirun itu yang melihat. Ya. Jadi yang duru itu hanya sekedar kelihatan memandang, tetapi sebetulnya tidak memperhatikan, itu yang duru. Tidak memperhatikan sampai dalam. Tapi yubsirun itu sampai mendalam, sampai memahami, itu yubsirun ya. Basyirah itu berarti sampai ke mata hati ya. Orang yang memandang sampai memahami hakikatnya itu yubsirun. Jadi kalau memandang dlogop tapi tidak bisa mengamati, nah itu berarti yang durun ini. Taro itu melihat, itu berarti secara umum ya. Ai wa in tad'u hadhil asnam ila yahdukum ila sawa isabil wa tahqiqin nasri. Jika kamu berdoa kepada berhala-berhala tersebut agar mereka memberi petunjuk kepada kamu kepada jalan yang lurus dan demi terwujudnya kemenangan, la yasma'u du'aakum, mereka tidak dapat mendengar seruanmu, tidak mendengar doamu.
Fadlan anil musa'adah wal ma'unah, apalagi memberi pertolongan dan bantuan, malah tidak bisa ya. Wa tarahum ayyuhal mukhat al muta'ammil, jadi kamu melihat mereka, wahai pendengar yang berfikir, tamil yang berangan-angannya, yuqabilunaka bi uyunin musawwarah sonaiyah, jadi memandang kamu dengan mata yang dibentuk, yang dibuat begitu ya, wahya jamadun, padahal dia adalah benda mati, la tubsiru syai'an, tidak dapat melihat sesuatu, wala tudrikul mar'iyya, dan tidak mengetahui seorang pun, li'anna lahum suratul a'yun, karena mereka hanya mempunyai bentuk mata, bentuknya saja, wahum la yarawna biha syai'an, tetapi tidak dapat melihat apapun. Fahum faqidus sam'i wal basar, mereka tidak mempunyai pendengaran dan penglihatan. Jadi sebetulnya tidak mempunyai pendengaran dan penglihatan yang memang sebenarnya. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, walau sami'u mastajabu lakum, dan kalau mereka mendengar, ini berarti yang disembah bukan berhala tetapi bisa mendengar itu apa? Sapi, ada yang menyembah sapi soalnya. Tapi mastajabu lakum, tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Inilah penafsiran dari beberapa ayat, ada 3 ayat tadi. Oh, ini masih ada. Fa'id faqadu as-sam awal basar, jika mereka tidak mempunyai pendengaran dan penglihatan, fakaifa yurja minhum nasrun au aunun, lalu mengapa mereka diharap pertolongan atau bantuannya? Fakaifa yukhafu minhum ihdasud darari, lalu bagaimana mereka ditakuti akan membuat kemudaratan, au adan limayyah ta'akirhum, atau kesengsaraan bagi orang yang menghinanya. Wa kaifa yaliku bikum ayan tatakhiduhum alihah, dan bagaimana kamu malah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Alihah jamak dari ilahun, alihah banyak Tuhan. Saya kira ini